manakala kita sudah ada pada saat Mm-mm. di atas itu, the Betul. ultimate atau grand why gitu ya, Mm-mm. udah kita pegang, maka apapun Ya, kesulitan, betul. apapun tantangan, ya, Betul. tantangan itu kan tidak hanya yang negatif ya, yang Mm-mm. positif pun tantangan juga tuh, Oke, betul. supaya betul. kita tetap rendah hati kan. Bener banget sih Nah, Om kalau Sol. itu bisa dijaga, insya Allah Iya, benar. kita bisa bertahan Iya, puluhan tahun. Dan memang Grand Why itu jadi satu hal yang penting ya Om Sol ya, karena bisa membantu kita di dalam kondisi apapun ketika memang banyak tantangan. Menarik ya Om Sol ya. Oke, assalamualaikum Om Sol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, alhamdulillah ya hari ini ketemu Om Sol. Apa kabar Om Sol? Alhamdulillah baik Mbak Maria. Oke, Om Sol, gimana nih kemarin denger baru pulang ya habis dari Tanah Suci ya, menjalankan umroh ya. Boleh cerita-cerita dong Om Sol. Ya sebenarnya ini tugas rutin ya. Kalau Oke. bilang suatu hal yang istimewa ya buat saya ini adalah tugas panggilan yang memang saya jalani dari sejak dulu, dari sejak umur 25 tahun sampai sekarang ya, sudah 20 tahun lebih saya menjalani ini. Dan setiap kali membawa jamaah, wabil khusus yang kemarin 300 jamaah 300 jamaah umroh. Wow, banyak sekali ya. Ya, namun setiap kali keberangkatan umroh membawa jamaah berapapun jumlahnya, tetap nilai-nilai spiritualitas itu nggak pernah berkurang sedikit pun, terutama untuk saya pribadi. Ya, artinya ada setiap kali perjalanan itu ada sesuatu yang apa ya, membawa saya itu apa kalau bahasa Jawanya nelongso gitu ya. Ada suatu momen yang itu. Oke, jadi setiap kali kembali ke sana gitu ya, maka rasanya kan beda-beda ya mungkin ya. Beda. Om Sol ya. Ya kan kalau Om Sol ini mungkin setahun bisa beberapa kali ya Om Sol ya. Dan pengalaman spiritualnya mungkin juga yang dirasakan Om Sol beda ya. Beda. Nah, Om Sol mungkin bisa cerita sedikit nih Om Sol. Ya walaupun materi mungkin sama gitu ya. Dalam satu materi misalkan kita Pak Ari menyampaikan kisah Uhud. Kisah Uhud kan dari mulai beliau mempersiapkan, kemudian pada saat menghadapi perang, pada saat pasca katakanlah perang Uhud, ya. Pada saat saya dengan Bapak dengan membawa jamaah tahun lalu misalkan, saya dapatnya pada saat persiapan menghadapi kaum Quraisy di Uhud gitu. Saya dapat tuh. Saya dapat meleleh gitu ya. Tapi kemarin saya justru dapatnya pada saat pasca perang. Walaupun materinya saya hafal betul. Habis ini, habis ini, itu hafal. Tapi kan memang beda gitu. Jadi ini yang membuat akhirnya setiap kali keberangkatan umroh atau apapun saya bertugas kemanapun, itu ada sesuatu yang memang membawa hati ini terbawa suasana yang berbeda. Untuk saya pribadi ya. Dan ini terus terang aja ya harus saya tularkan kepada para peserta pastinya. Betul. Wow, jadi memang di setiap perjalanan spiritual ya, walaupun kita berapa kali gitu ya, pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan ya, seperti itu ya Om Sol. Dan ada satu hal, memang kita diminta sama Allah itu untuk mengadakan perjalanan Mbak Maria. Ya memang kita sebagai umat Islam itu kan kita diwajibkan untuk ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi dan ke Masjid Aqsa. Itu janganlah engkau berusaha payah ke tiga tempat ini. Betul. Ya, namun kita juga diminta sama Allah itu untuk berpergian ke Eropa, ke Australia, ke Asia, ke Jepang, segala macam, ke Cina segala macam untuk belajar. Jangan sampai apa yang terjadi di masa lalu, terutama hal yang buruk ini terulang. Ini Allah loh yang perintahkan kita di Ar-Rum, di banyak-banyak surat lah menyampaikan demikian. Jadi memang itu udah ada di hadis ya Om Sol ya? Bukan hadis. Di Al-Quran. Wah, baru tahu juga ya saya ya. Kayak emang harus banyak belajar dari Om Sol ya. Betul. Jadi memang diwajibkan ya Om Sol ya. Diwajibkan kita sebagai umat manusia untuk mengadakan perjalanan. Om Sol tadi cerita ya di dunia tour and travel ini kan dari usia 25 tahun. Which is mungkin udah sekitar puluhan tahun juga ya Om Sol ya. Betul ya Om Sol ya. Menjalani profesi gitu ya. Dan kita sendiri tahu lah ya bahwa di tengah isu-isu yang banyak terjadi gitu ya dengan tour and travel, pasti banyak ya case-case tuh ya Om Sol ya. Kalau Om Sol sendiri di dunia di dunia tour and travel ya, bagaimana Om Sol memaknai kepercayaan itu?
Ya karena ini dasarnya adalah perintah dari Allah gitu ya, Oke. bahwa kita diminta untuk berjalan-jalan, kita diminta untuk yang umat Islam itu haji, untuk umroh, itu kan menjadi kewajiban ya. Betul. Dan kenapa dengan situasi tiap tahun itu berubah, ada isu-isu yang negatif, yang baik segala macam, itu saya tetap bertahan kuat gitu. Karena memang contoh haji Mbak Maria. Allah itu kan di Al-Had 27 menyampaikan demikian. Wa azinni finnasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dzamir yatina min fajin ami. Allah menyampaikan kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Ibrahim untuk datang ke tanah suci berhaji. Nanti kita itu datang dengan mengendarai onta yang kurus. Kenapa Allah tuh mengibaratkan haji itu dengan onta yang kurus? Kenapa ontanya nggak gemuk? Warna putih gitu ya? Iya, betul. Kenapa onta yang kurus? Kenapa Allah kemudian datangnya dari tempat yang jauh? Kenapa nggak tempat yang dekat, yang nyaman, yang teduh? Gitu. Dengan muka yang berdebu pula. Kenapa Allah melintahkan dengan muka yang berdebu, penuh debu? Kenapa nggak glowing gitu ya? Seperti wajahnya Mbak Maria sekarang gitu kan ya? Artinya apa? Memang penuh dengan kesulitan. Nggak mudah untuk kita berhaji. Nggak mudah kita untuk perjalanan. Tapi ingat, setelah puluhan tahun saya katakanlah bertugas seperti ini, yang diingat di memori saya ini adalah kisah-kisah yang pada saat itu barangkali saya sebagai petugas, barangkali saya sebagai peserta, itu yang nggak mengenakkan secara fisik barangkali, secara mata barangkali, gitu ya. Nggak inget tuh enaknya makanan di Yerusalem misalkan, nggak inget. Tapi yang saya inget apa? Jalan kaki dari hotel ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu saya ngelihat ada demonstrasi, itu yang saya inget. Dan ini juga pada saat saya tanya ke peserta yang lain, iya, yang saya ingat itu Pak Sol, Sol. Padahal itu berjalan sudah 15 tahun yang lalu. Nah, hal seperti ini yang memang harus kita sadari betul. Jadi kan banyak banget ya perjalanan-perjalanan haji yang sudah pernah Om Sol lakukan gitu ya. Tadi Om Sol juga cerita bahwa di dunia travel ini kan sudah puluhan tahun. Nah Om Sol ya, kita tadi ya di tengah isu banyaknya tour and travel gitu kan, banyak yang meresahkan masyarakat gitu ya. Mungkin Om Sol bisa berbagi cerita juga ya. Ada nggak sih fenomena tertentu yang pernah terjadi gitu ya di sepanjang karir Om Sol nih yang menguji tentang integritas? Saya koreksi ya, bukan meresahkan ya. Artinya meresahkan itu kesannya semua perjalanan itu meresahkan, kan enggak? Betul, yes, kan betul. Benar-benar Om Sol. Dari sekian kalau kita bicara persentase 100% itu mungkin yang meresahkan itu 2%. Kan itu sebagai sama sebagai kita hidup. Itu juga perlu diluruskan. Jadi saya nggak sepakat kalau perjalanan itu meresahkan, sekarang meresahkan. Tapi banyak kok yang positif. Nah, yang menguji apa tadi? Integritas mungkin. Banyak ya. Contohnya begini ya. Pada saat kita menyampaikan bahwa contoh sederhana. Contoh sederhana. Ada jamaah nanya begini. Pak Solihin, saya ini tinggal di hotel yang jaraknya ini 500 meter. Gitu ya. Nanti gimana ya perjalanan dari 500 meter itu dari hotel, saya sebut aja nama hotelnya Suhada misalkan. Itu jaraknya 500 meter. Pak Solihin, di sana kira-kira apa yang saya bisa lakukan ya pada saat perjalanan dari hotel Suhada ke Masjidil Haram. Nah, ini kan menguji integritas sebenarnya. Betul banget. Kalau kan si yang bersangkutan ini belum mengalami ke sana, betul nggak? Iya, betul banget. Kan bisa aja saya bilang begini. Oh, Bu, tenang. Di sana ini kok jalannya enak kok, lurus kok. Gitu. Itu betul. Integritas yang sederhana loh. Tapi bagaimana saya menyampaikan pada saat jamaah tersebut konsultasi terkait dengan jarak hotel, how to reach Masjidil Haram, maka saya sampaikan sebenarnya, Ibu nanti jalannya agak turun ya. Betul. Nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan saudara kita dari Bangladesh, dari Pakistan, dari Eropa. Ini sederhana loh. Ya, sebelum kita ngomong jauh-jauh tentang integritas ya, hanya kita bicara jarak. Betul. Belum lagi kita ngomong masalah fasilitas. Benar. Harga paket sekian, dapatnya A, B, C, D, E. Gitu ya. Kalau kita berbicara supaya mereka mau atau jadi beli, ya sampaikan aja yang baik-baik semua. Betul. Kan produk ini haji, umroh atau tur itu kan
si peserta atau si jamaah itu baru merasakan pada saat event itu berlangsung. Betul. Beda nih saya minum teh nih. Teh ini enak Kak, saya cicipin. Betul. Oh, enak. Saya beli gitu ya. Coba Mbak Maria sekarang beli umroh sama saya untuk bulan Januari berangkat ya. Betul. Harganya misalkan 30 juta. Apa yang bisa saya sampaikan? Apa yang sampaikan ini? Betul. Yang dipegang betul oleh Mbak Maria sebagai calon yang akan merasakan nanti di bulan Agustus. Yes, itu Januari integritas. Ya, betul. Itu integritas. Demikian. Wow, itu hal sederhana ya Om Sol ya. Iya. Jadi sebenarnya di puluhan tahun Om Sol berada di tour and travel gitu ya, bahwa banyak sekali hal ya. Tadi hal yang sederhana Om Sol ya. Mungkin ada nggak di luar itu yang benar-benar Om Sol tuh kayak tentang integriti? Uang. Oke. Ini nih yang selalu sekarang lagi ini ya. Saya pada saat tugas diberikan wewenang sama perusahaan itu membawa uang, katakanlah biaya tak terduga. Oke. Sekian puluh juta, sekian ratus juta. Kalau ngomong haji, ratusan juta, bahkan miliar saya pegang. Betul. Cash loh ya. Cash loh. Cash saya pegang tuh. Dolar. Pengeluarannya untuk A, B, C, D, E. Tidak ada kwitansi. Oke. Menarik nih Om. Tidak ada kwitansi. Oke. Ya, jika dari satu lembar begini, satu kepek gini, kepok gini, saya ambil satu. Yes. Bagaimana? Nggak ketahuan juga. Kalau misalkan melakukan hal tersebut ya misalnya. Oke. Dan itu harus saya pertanggungjawabkan. Ya, tidak di kantor iya sebagai catatan kan gitu. Financial accounting. Tapi lebih tinggi daripada itu. Betul. Saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes, yeah. Nanti saya berpikir lagi, kalau saya dapat duitnya dari itu, gimana anak saya, Mbak Maria? Sekolah ya, benar. Ini dia. Yang memang harus kita paham betul. Ini itu yang harus ada. Harus. Hati kita ya. Harus ada. Karena kan sebenarnya juga ketika manusia dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tadi Om Sol sampaikan, kita juga semua punya suara hati ya Om Sol ya. Ya. Mana yang harus kita dengar gitu. Dan ini tidak hanya untuk di umroh dan haji aja loh ya. Ini kan semua kita ngomong sebenarnya di fleet yang berbeda-beda pun harus demikian. Iya betul. Ya apapun jenis pekerjaan kita. Betul. Yes, benar banget sih. Apapun jenis pekerjaan. Iya. Integriti itu adalah menjadi hal yang sangat penting gitu ya, dan itu yang harus kita jaga sama dengan kepercayaan ya Om Sol ya. Gitu tadi, karena tadi ya mungkin kalau saya sedikit belajar ya dari yang Om Sol sampaikan gitu ya, tidak bicara soal yang manis-manis saja gitu kan, tapi belajar bagaimana kita mampu menyampaikan apa yang memang nanti terjadi gitu ya Om Sol ya. Itu adalah salah satu juga bagian dari bagaimana Om Sol mengimplementasikan arti nilai kejujuran ya Om Sol. Betul. Nah, kalau Mbak Maria sendiri terhadap klien itu kan field kita berbeda nih. Betul. Nah, bidang kita berbeda. Betul. Bagaimana menjaga nilai-nilai itu kepada klien, mahasiswa. Apa yang Mbak Maria lakukan untuk menjaga nilai-nilai integritas itu? Jadi mungkin sama ya Om Sol ya, gitu kan. Mungkin kita hanya beda bidang aja ya misalnya ya. Jadi kalau saya sendiri mungkin ketika menjadi seorang dosen gitu ya, maka saya kan harus jadi panutan juga ya Om Sol ya gitu. Dan nilai-nilai integriti itu kan tidak bisa hanya melalui ucapan gitu ya, tapi juga bagaimanapun kita sebagai dosen kemudian mencontohkan gitu kepada mahasiswa ya, seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan ke klien juga ya Om Sol ya, tadi ya sama sih sebenarnya Om Sol, karena kan nilai tadi yang Om Sol sampaikan gitu ya, jadi kan sebagai seorang sales ya kita bisa saja menyampaikan apapun yang baik-baiknya aja gitu kan. Yang penting adalah closing. Tapi kan sebenarnya kalau tujuannya hanya itu gitu kan, maka tuh sebenarnya kita tidak mengejar sesuatu hal untuk kebermanfaatan orang itu gitu loh Om Sol. Jadi kita hanya ngejar hanya di salesnya aja gitu kan. Hanya menurut saya tuh
pencapaian yang semu aja Om Sol gitu ya. Kalau saya gitu ya. Jadi kalau saya ya mungkin sama ya seperti Om Sol gitu ya. Apapun yang misalkan klien tanyakan terkait program yang mungkin kami bisa berikan gitu ya, maka kami akan berikan sesuai dengan kebutuhan gitu. Gitu Om Sol. Ada yang saya kagum dari dosen gitu ya. Begini, kalau saya kemarin tugas umroh. 9 hari kelar Mbak Maria. 9 hari kelar. Fokus saya 9 hari menjaga semua lah gitu ya. Tapi kan Bu Maria ini, Mbak Maria ini kan harus menjaga mahasiswa itu 4 tahun. Betul, 4 tahun. Klien pasti klien kan tidak hanya beli sesuatu selesai, tapi kan ada durasi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, menjaga ini supaya langgeng, sustain, kemudian bertahan bulan, tahun, ini apa resepnya kira-kira Mbak Maria? Oke, jadi mungkin ini ya misalnya betul ya tadi uniqueness-nya kalau di perguruan tinggi gitu ya, maka kita kan harus jaga kepercayaan klien, which is itu adalah mahasiswa tuh selama 4 tahun gitu ya. Jadi itu sebetulnya yang kita lakukan, saya sebagai seorang dosen aja ya Om Sol ya gitu. Kalau saya sebagai seorang dosen, setiap kali saya melakukan pengajaran gitu ya Om Sol ya, maka saya akan memprepare dengan baik. Harapannya apa? Harapannya menjaga nilai kepuasan bagi si mahasiswa. Terus kemudian kan mungkin banyak paradigma di luar sana, walaupun nggak semuanya seperti itu ya Om Sol ya gitu kan. Dosen yang sulit dihubungi gitu ya, dosen yang sulit dicari gitu kan. Tapi saya berusaha kapanpun mahasiswa itu butuh, dia akan dengan mudah menemukan saya. Dan juga bagaimana saya juga berusaha untuk membangun kedekatan namun profesional. Karena memang kan sekarang tipenya kan anak-anak Gen Z ya Om Sol ya, dimana mereka tuh senang untuk dilibatkan gitu lah Om Sol dalam apapun, baik dalam pengajaran gitu ya. Jadi saya pun pada akhirnya Om Sol mengupgrade kemampuan mengajar saya. Jadi mulai bagaimana saya menggunakan NLP, bagaimana saya menggunakan teknik facilitating dan lain sebagainya, itu sih Om Sol. Gitu. Kan ketemu mahasiswa tiap hari mau 4 tahun lagi. Betul. Nah, gimana menjaga itu tetap kita termotivasi. Betul. Gitu. Kalau saya tadi saya bilang 9 hari pun saya senyum, saya paksain senyum, selesai saya. 9 hari selesai kan. Tapi ini 4 tahun 4 loh. Tahun. 4 tahun nggak mudah itu. Kalau saya nih Om Sol ya, mungkin dalam hati saya Om Sol ya, ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang dosen gitu ya Om Sol ya, ini kan sesuatu panggilan ya sebetulnya kan gitu. Jadi sebenarnya ketika saya memaknai pekerjaan ini ya Om Sol ya sebagai sesuatu amal jariah gitu ya, yang bisa nanti membantu saya, dan juga saya merasakan bahwa nanti ketika saya selelah apapun, tapi saya harus tetap kasih yang terbaik Om Sol. Karena nanti saya tuh juga senang ketika mereka lulus, orang tuanya bangga, anaknya bisa berhasil dan lain sebagainya gitu. Jadi rasanya ketika saya bisa mengantarkan sampai titik itu ada sesuatu bahagia yang nggak bisa ditukarkan dengan apapun sih Om Sol. Itu kadang tuh kita suka di momen-momen wisuda itu kita selesai dan kita tuh bahagia ketika lihat orang tua mereka tuh happy gitu, anaknya selesai gitu. Dan itu sih yang membuat kita selalu untuk kayak senyum selama 4 tahun, selalu siap sedia ketika mahasiswa cari, kemudian selalu upgrade, dan motivasi mengajarnya harus kita tumbuhkan terus kan gitu. Gitu Om Sol. Jadi pada intinya kita sama gitu ya. Betul. Manakala kita sudah ada pada saat di atas itu, the ultimate atau grand why gitu ya, udah kita pegang, maka apapun kesulitan, apapun tantangan, tantangan itu kan tidak hanya yang negatif ya, yang positif pun tantangan juga tuh. Oke, betul. Supaya kita tetap rendah hati kan. Bener banget sih Om Sol. Kalau itu bisa dijaga, insya Allah kita bisa bertahan puluhan tahun. Dan memang Grand Why itu jadi satu hal yang penting ya Om Sol ya, karena bisa membantu kita di dalam kondisi apapun, ketika memang banyak tantangan. Menarik ya Om Sol ya. Oke Om Sol nih, kembali lagi nih Om Sol. Mau nanya nih Om Sol ya. Jadi kalau Om Sol sendiri lihatnya ya, sejauh ini kan Om Sol berada di ISQ Tour and Travel ya. Kalau menurut Om Sol sendiri kan, pasti Om Sol juga melihat kompetitor-kompetitor yang ada saat ini kan banyak sekali Om Sol ya. Kalau menurut Om Sol dan mungkin menurut Om Sol yang Om Sol dapatkan dari klien-klien gitu ya, ISQ Tour and Travel gitu ya. Apa sih yang membedakan antara ISQ Tour and Travel dengan travel lainnya? Pada dasarnya kita kan
menyelenggarakan membuat produk umroh, haji atau tur yang lain kan berangkat dari kebutuhan. Betul. Ya, kebutuhan orang haji itu apa? Umroh itu apa? Atau paket tur yang lain itu apa? Itu dari dulu kebutuhannya. Kebutuhan dasar itu. Oke, kebutuhan dasar sebenarnya orang mau haji yang menggugurkan rukun Islam yang kelima. Betul. Umroh pun demikian, sebagai satu bagian yang nggak bisa. Jalan-jalan pun demikian. Betul. Untuk apa? Harus berhaji untuk memaknai kan. Benar. Karena haji itu kan training dari Allah untuk kita. Tawaf, sa'i itu semua ada meaningnya. Betul. Wukuf, ya mabit di Musdalifah, ngelontar jumrah itu kan ada maknanya dalamnya gitu. Jadi apa yang harus kita buat dari produk itu? Ya pertama hikmah atau meaning itu jangan sampai hilang. Itu dulu kita kedepankan. Kita harus ajarkan kenapa kita harus tawaf, kenapa kita harus sa'i, maknanya apa. Di samping fikih kan, bagaimana tawaf 7 putaran, doanya apa itu harus juga. Itu dulu pertama. Kedua, namanya kita jalan-jalan ke luar negeri, tentu kita berhadapan dengan peraturan, dengan budaya, dengan adab, semuanya berbeda. Bagaimana caranya? Yang memberikan pelayanan prima. Betul. Senyum 24 jam, menyapa. Nah, ini kan harus kita jaga betul. Jadi pertama tadi kan kita ajarkan hikmahnya. Hikmahnya dulu ya. Maknanya. Berikut dengan aturan-aturan dalamnya terkait dengan fikih. Ya. Kedua adalah pelayanan prima. Service excellent. Nah, service excellent ini ada ukurannya. Ada skalanya ya. Tidak semua apa yang kita lakukan dalam melayani itu benar. Tidak yang baik. Contoh ya, saya selalu mengajarkan demikian ke tim saya. Membawakan koper peserta jamaah itu baik apa buruk? Baik. Betul. Tapi apakah itu benar? Iya juga ya. Ya. Betul. Bawa koper ya. Yes. Kita bawa koper jamaah yang sepuh misalkan. Iya. Terus kita bawa jamaah ada 40, 50, 100. Yes. Apakah dengan bawa koper itu kita bisa menghandle 100 orang? Iya. Baik dan benar. Itu pelayanan prima. Baik dan benar ya. Harus baik dan benar. Betul. Yang baik belum tentu benar. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Ya, kita ajarkan. Bagaimana caranya? Ya, kita punya standar operating prosedur. Dari mulai berangkat harus kita apakan pada saat di pesawat, pada saat landing. Nah, itu harus terstruktur, tercatat gitu. Betul. Pelayanan prima. Harus ada ukurannya. Nah, nanti hasilnya ada pontennya. Ada nilainya. Yang terakhir apa? Fasilitas. Pasti pada saat datang ke kantor yang ditanya apa? Harganya berapa? Hotelnya apa? Ya. Betul. Pesawatnya apa? Dan itu normal kan? Ya kita berikan yang terbaik. Betul. Sesuai dengan harganya. Dan satu hal yang selalu sampaikan kepada calon klien nih, calon jamaah gitu. Ibu, saya selalu bercanda demikian. Ibu nanti ya, kalau ibu membeli paket itu, misalkan saya analogikan beli mobil, ibu jangan berharap beli Avanza dapat fasilitasnya seperti Innova. Paham ya maksudnya? Paham ya. Betul. Jadi kalau beli Avanza, jangan berharap fasilitasnya itu seperti Innova. Joknya, harumnya, dalamnya, luasannya, itu yang harus ditekankan. Tapi ingat, tekankan dalam bentuk apa? Tidak hanya dalam bentuk lisan. Dengan apa? Tulisan. Apa itu? Perjanjian. Betul. That is what I did along. Yes. Jadi jelas. Fasilitas yang dapat A, B, C, D, E. Ya, itu jelas. Akad kita. Pelayanan prima dan hikmah tadi. Jadi tiga ini yang jadi perbedaan ya. Tiga-tiganya harus kita satukan. Menarik ya. Jadi ini adalah salah satu kekuatan ya yang membuat berbeda ya. Jadi tadi yang pertama itu adalah pemaknaan ya misalnya. Yang kedua itu bagaimana kemudian menjaga service excellent dan bukan hanya menjaga tapi juga mengukur gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah fasilitas. Tentunya harus dengan akad yang baik, akad yang benar gitu ya. Dan itu memang diajarkan ya oleh guru kita ya di ISQ ya, kita ajarkan nilai itu. Betul. Kan memang antara emosional
ya. Betul. Emosional itu ya, saya memaknai emosional itu ya pelayanan prima. Betul. Intelektual kan IQ kan, betul. Fisik kan. Fisik ya, benar. Tadi hotel, kemudian pesawat, makan, minum. Itu yang selalu diukur kan, bisa diukur. Oh, bintang 5, bintang 4. Betul. Makan, Far East menu, Indonesian menu, gitu ya. International menu, itu ada ukurannya, jelas. Yang berikutnya spiritual. Yes, betul. Nah, itu dia. Oh, saya ada satu kisah nih. Oke, boleh. Mengenai ini nih. Boleh. Ini penelitian saya nih. Jadi begini. Banget nih. Orang yang beli paket mahal, ya, itu belum tentu puas. Oke. Ya, belinya hotelnya itu yang katakan di Mekah itu bintang 7. Oke. Belum tentu puas dibandingkan dengan orang yang beli paketnya itu bintang 3. Oke. Saya pernah meneliti begini, ada kan ratusan klien saya, jamaah saya itu yang repeater kan. Nah, si orang ini, si beberapa jamaah saya ini terbiasa dengan hotel bintang 7. Hotel paling lux lah di Mekah, di Madinah itu. Suatu saat beberapa orang ini yang saya akhirnya buat penelitian berangkat umroh gitu ya, nggak dapet hotel yang bintang 7 itu. Intercon tuh nggak dapet Mbak Maria. Ya. Fairmont tuh nggak dapet gitu ya. Terpaksa lah tinggalnya di hotel yang bintang 3 yang 500 meter gitu. Ini kan penelitian saya ke orang yang sama nih. Iya, betul. Kemudian saya survei kan ke mereka. Yes. Hasilnya apa Mbak Maria? Apa tuh hasilnya? Tingkat kepuasan yang pada saat beliau tinggal di hotel bintang 7 ini lebih rendah dari kepuasan pada saat yang sama si orang ini tinggal di hotel bintang 3 yang jaraknya tuh 500 meter ke Masjidil Haram. Ini kan ada sesuatu yang ya ternyata saya pas di penelitian itu emang saya tulis juga. Kenapa yang membuat akhirnya kepuasan tinggi? Apa coba? Iya Pak Soli. Saya pada saat saya tinggal 500 meter itu yang hotel bintang 3 itu di sana, saya ketemu dengan orang Mesir. Saya melihat orang jualan yang di sepanjang jalan itu yang harga murah-murah 1 real 2 real baju. Saya bisa mampir beli kebab di pinggir jalan itu. Saya jalan kaki, ada yang ngobrol. Nah, itu ternyata yang buat puas. Satu, mereka puas. Loh, kenapa buat puas itu? Ya, akhirnya saya punya syukur Pak Solihin. Syukur kenapa? Ya. Oh, ternyata saya masih jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita yang lain. Ini dia. Ternyata ya kepuasan itu sebenarnya tidak hanya diukur dari fasilitas. Iya, benar. Yes, betul. Tapi apa di situ? Emosional, pelayanan. Yes. Ya, pelayanan itu apa? Ya saya janjikan apa yang saya sampaikan. Bintang 5, bintang 5, bintang 4, bintang 4, jaraknya sekian. Betul. Kejujuran dari saya. Yes. Yang terakhir tadi spiritual. Yes, betul. Spiritualnya itu yang akhirnya beliau merasa bersyukur bisa di posisi saat ini yang serba berkecukupan. Nah itu dia. Wow. Jadi luar biasa ya Om Sol ya. Jadi ternyata dengan apa yang Om Sol jalankan saat ini tuh banyak hal yang kemudian Om Sol pahami gitu ya, dan kemudian Om Sol experience-nya itu banyak banget ya ternyata ya. Wow, cerita-cerita yang sangat luar biasa tadi ya, yang nggak nyangka juga ternyata dia. Ya ini yang saya bilang bahwa dalam perjalanan kita mendapatkan kisah-kisah seperti ini yang kita nggak dapat yang lain. Benar. Tentu Mbak Maria punya kisah sendiri ya, bagaimana seorang dosen, seorang katakanlah sales gitu ya. Betul. Menjaga. Nah, pengalaman Mbak Maria sendiri dalam menjaga hubungan dengan klien, dengan mahasiswa. Nah, itu seperti apa pengalaman Mbak Maria? Jadi mungkin dulu ya sebelum saya betul-betul yang namanya ke sisi spiritual ya Om Sol, ini pengalaman pribadi saya ya gitu, hanya mengendalikan intelektual gitu kan.
Jadi saya jadi dosen itu udah dari tahun 2013 Omsal gitu ya. Dan pasti kita punya pengalaman banyak ya dengan tingkah-tingkah mahasiswa yang beraneka ragam gitu ya, yang bandel gitu kan, yang yang susah diatur dan lain sebagainya gitu ya. Namun pada akhirnya saya juga belajar Omsal ketika saya belajar bahwa profesi ini adalah panggilan gitu ya, profesi ini adalah ibadah gitu ya, maka saya juga mempelajari kembali bagaimana saya harus bersikap gitu ya, terutama kepada mahasiswa gitu ya. Jadi kalau dulu nih kalau misalkan ada nih mahasiswa misalkan berkali-kali nggak masuk gitu kan, kemudian hanya cuma bilang izin, saya tuh udah langsung kayak yang negatif gitu ya misalnya, kayak bilangnya males nih, alasan aja dan segala macam lah misalnya gitu. Tapi akhirnya ketika saya belajar gitu ya, emosional, spiritual gitu ya, ketika saya dihadapkan pada situasi misalkan mahasiswa ini kok dia suka telat gitu Omsal misalkan ya, dia suka telat gitu, terus nilai ujiannya tuh kenapa kecil, udah telat gitu kan, terus kemudian nggak mencatat gitu, terus kemudian kecil lagi nilainya. Kalau dulu kan saya kan ngejas ya Omsal ya, kayak kamu tuh ngabisin ini gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh saya belajar bagaimana saya memposisikan diri saya seperti mereka gitu ya. Jadi ketika akhirnya ngobrol gitu kan, saya panggil, sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya, apa sih yang membuat kamu tuh jadi seperti ini gitu kan. Nah akhirnya dia baru cerita gitu ya, iya Bu gitu kan, bahwa misalkan ya Omsal setiap hari saya harus bangun jam 4 subuh, saya harus membantu orang tua saya dulu gitu kan, kemudian saya juga distribusiin pesanan orang tua saya dan segala macem. Akhirnya Bu saya minta maaf, saya jadi suka terlambat gitu. Nah ketika memang kita ngobrol sama mereka, jadi kan kita tahu sebenarnya oh ternyata posisi dia seperti ini. Satu kisah ya Omsal. Bahkan ada lagi satu kisah lain, kayak misalkan ya Omsal kan pasti banyak banget nih mahasiswa yang, Bu maaf ya nggak masuk sakit gitu kan. Ya udah surat sakitnya mana? Kan anak-anak sekarang kan gampang aja kan bilang sakit padahal apa gitu kan. Maaf Bu saya nggak sakit, saya hanya beli obat warung aja gitu. Tapi keseringan banget tuh Omsal gitu. Ya saya panggil gitu kan. Saya panggil lagi kayak biasa. Kenapa gitu kan? Kenapa suka sakit? Sampai dia cerita kayak, ya Bu sebenarnya tuh saya sakit tuh karena saya nahan nggak makan, saya nggak ada uang buat makan, jadi saya hanya minum promah gitu. Wah itu kan salah satu hal yang. Terus apakah dengan ini akan jadi pembenaran buat betul. si yang bersangkutan ini nggak masuk, terlambat, kemudian nilainya buruk? Apakah menjadi satu pembenaran? Akhirnya kita sebagai dosen, ya sudahlah. Go ahead deh terusin. Betul. Gimana Mbak Maria? Nah jadi akhirnya saya juga tetap menyampaikan kepada mereka bahwa apapun itu ini adalah satu kewajiban kamu gitu kan, untuk tetap belajar gitu kan, sesuai dengan yang memang menjadi keharusan gitu ya. Biasanya saya akan bantu challenge gitu. Oke, apa masalahnya apa gitu kan, seperti ini gitu kan. Oke, kenapa kamu sampai nggak bisa makan gitu, apa yang udah kamu lakukan? Saya punya solusi buat kamu, tapi mau apa enggak nih caranya? Misalkan kan kadang tuh banyak banget ya bisnis mahasiswa gitu kan, yang sebenarnya tuh anak-anak tuh bisa, ayo kalau mereka mau belajar untuk jualan, maka masalah itu kan gak perlu terjadi. Artinya dia bisa makan, dia juga tetap bisa kuliah. Atau misalkan kalau yang kemudian tadi yang ngebantu orang tuanya, ya maka yang harus dilakukan adalah bagaimana memanajemenkan waktunya dengan baik lagi dan mengatur, karena bagaimanapun itu bukan jadi satu alasan yang harus tetap seperti itu ya Omsal ya gitu. Tapi akhirnya saya juga belajar nggak judgement gitu loh Omsal, tapi juga memberikan solusi. Betul gitu Omsal. Nah, itu sih. Ini nih ya, saya kan dulu sekolahnya tuh kuliahnya di kedinasan. Ya tahu dong kedinasan seperti apa ya. Sepatu saya harus mengkilap. Iya gitu ya. Rambut segini nih saya nggak boleh masuk nih kalau di waktu kuliah saya. Ini harus pakai dasi, nggak boleh ditekuk. Itu kedisiplinannya luar biasa ya. Tinggi. Terus tadi apa yang sampaikan Bu Maria tadi kan kelihatannya bertolak belakang antara keterpaksaan yang menjadi rules suatu sekolah. Saya kedinasan ya, betul. Pakai sepatu, ini segala macam, yang harus kita tunduk dan patuh. Nggak tunduk dan patuh, udah nggak boleh datang. Bahkan DO. Bahkan diberhentikan dengan pola pendidikan yang Mbak Maria sekarang ini ya. Memang ada perubahan nggak Mbak Maria dari pola pendidikan yang zaman saya dulu? Ya waktu sekolah tahun awal
awal-awal 2000-an dengan sekarang. Ada perubahan yang sedemikian mendasar nggak di Mama? Oke, mungkin kalau misalkan dilihat ya Om Sol ya, kan mungkin kalau sekarang dari sisi peserta didiknya juga kan berbeda ya Om Sol ya. Mungkin kalau dari kedisiplinan gitu ya, seperti yang Om Sol sampaikan, karena kan tadi sekolah kedinasan ya gitu, dan memang mau tidak mau hal tersebut harus diterapkan gitu ya. Sebenarnya di kita juga sama Om Sol. Jadi memang di kita ada mahasiswa itu ada waktu-waktu tertentu di mana mereka harus menggunakan dress code. Nah itu ya, menggunakan dress code gitu ya, walaupun memang nggak seperti kedinasan, tetapi itu harus mereka lakukan. Yes gitu ya. Maka sama kurang lebih Om Sol. Jadi yang dilakukan adalah ketika mereka tidak menggunakan gitu ya dress code yang seharusnya dengan alasan apapun gitu ya, ya maka see you next week. Apa sih see you next week apa tuh? Ya silahkan keluar sampai ketemu minggu depan gitu ya. Punishment lah ya. Punishment. Karena bagaimanapun kedisiplinan kan perlu kita tetap terapkan ya Om Sol ya. Itu yang pertama ya gitu. Namun yang kedua mungkin yang membedakan sekarang lebih kepada metodologinya saja sih Om Sol. Dan bagaimana juga kita lebih bisa memahami mahasiswa dan tidak judgement tadi sih Om Sol. Itu sih Om Sol yang karena mereka kan sekarang eranya beda zaman ya Om Sol ya. Karena anak Gen Z itu kan karena kan perlakuan di setiap era itu kan pasti berbeda ya Om Sol ya. Nah itu yang kemudian kita sesuaikan. Itu Om Sol. Dengan menyesuaikan dengan zaman sekarang. Iya betul banget Om Sol. Saya terpikir begini ya. Apapun field kita, saya di industri haji umroh atau di perjalanan, kemudian Mbak Maria di dosen ke mahasiswa sekolah tinggi gitu. Ada satu hal yang saya rasakan tuh memang saya jaga betul, yaitu kedisiplinan tadi. Yes, gitu betul. ya. Saya tuh sadar betul bahwa disiplin itu di atas segala-galanya. Yes, betul. Ya. Saya tuh memahami konteks kenapa Allah meminta kita sholat subuh jam 5, setengah 5, sholat duhur jam 12, sholat asar jam 3, sholat maghrib jam 6, sholat isya jam 7. Betul. Itu kan maknanya kedisiplinan. Iya, iya betul. Betul ya. Kenapa 2 rakaat? It's mean that ya 2 rakaat gitu ya. Ya 2 rakaat. Jadi waktu pimpinan saya meminta saya target sebulan tuh harus sekian M, sekian T triliun gitu ya per tahun. Ya, that is what Allah perintahkan kepada kita umat manusia. Yes, betul. Sholat duhur 4 rakaat. Betul. Kenapa nggak seikhlasnya aja? Betul nggak sih? Betul. Asar kenapa 4 rakaat? Yes. Kenapa 3 rakaat? Benar. Ya kemudian saya refleksikan juga ke Arafah, Muzdalifah dan Mina. Arafah itu ada batasnya. Batasnya jelas, ada garis. Muzdalifah pun demikian. It's mean that Allah itu yang menentukan dan presisi terhadap apapun. Betul. Ya. Kita harus melontar jumroh jam sekian, mabit jam sekian, tawaf harus 7 kali. Kenapa tawafnya nggak seikhlasnya, sekuatnya aja? Betul. Nah, ini dia. Yang akhirnya ini juga saya sampaikan kepada para jamaah, dan surprise pada saat itu. Dan itu saya lakukan di kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari, kapan saya harus bekerja, tepat waktu, harus ini, harus itu, semua presisi, semua terukur. Betul. Ya alhamdulillah. Betul. Sekarang semuanya ya walaupun tantangan selalu ada, tapi karena itulah saya bisa bertahan. Iya betul ya. Jadi penting ya Om Sol ya, bagaimana kita bisa memaknai gitu ya setiap apapun yang kita kerjakan. Kita mengaitkan atau korelasikan dengan spiritual. Grand Why tadi ya, betul. Ya, ketika kita sudah dapatkan Grand Why-nya, ya sudah semuanya akan ngalir gitu aja. Iya, benar sih. Jadi Grand Why itu memang ya segala-galanya Om Sol ya. Karena cuma dengan Grand Why ketika kita ngerasa lelah gitu ya, banyak banget tantangan, kita akan tetap kepada misi kita gitu ya. Kita akan fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita gitu ya Om Sol ya. Termasuk dalam pembuatan produk. Oke. Umroh, haji, tour, itu ya harus kita kaitkan dengan Grand Why. Oke. Om Sol, ini mungkin satu pertanyaan ya Om Sol yang mau aku tanyain ya Om Sol. Pernah gak sih Om Sol ada pengalaman yang unik gitu ya
pada saat perjalanan gitu ya jemaah haji gitu ya, atau sesuatu hal yang jadi pelajaran gitu Om Sol? Ya di tahun 2023 saya mengalami situasi yang sangat berat ya pada saat menjelang tanggal 9 Zulhijjah. Haji itu kan tanggal 9 Zulhijjah, wukuf pada Arafah. Pada saat itu tanggal 8. Pada saat itu setelah saya survei jumlah jamaah waktu itu 300 jamaah haji. Ya jamaah haji. Kemudian setelah saya survei di Arafah, ternyata kapasitas tempat tenda di Arafah itu hanya cukup untuk 150. Bisa kebayang nggak? 300 kapasitasnya 150. Hanya 150 setengahnya. Saya stres. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Saya nangis. Kemudian saya ingat sesuatu. Yang saya ingat tuh kata-kata dari guru saya, Pak Hari. Karena semuanya ini bingung juga, nggak tahu solusi seperti apa. Betul. Apa yang saya ingat kata-kata Pak Hari? Sa'i. Apa yang saya lakukan pada saat itu? Sa'i saya. Sa'i itu bukan sa'i yang kita safa marwah ya, enggak. Sa'i itu saya bersilaturahim ke A, ke senior saya. Kemudian saya bersilaturahim ke B, ke C. Jadi nggak berasa kaki saya itu jalan, diskusi, konsultasi. Jadi saya nggak merenung, nggak diem di kamar, nangis, meratap gitu, kenapa ini terjadi gitu. Tapi saya datang ke A, ke B, ke C, ke D. Kemudian saya diskusi ini ada problem seperti gimana caranya. Saya nggak cukup itu, saya pindah ke B, saya pindah ke C. Akhirnya saya dapat solusi. Saya gabungkan semua itu para senior yang ngasih saran saya. Akhirnya saya putuskan pada saat itu gimana mengatasinya. Kita berangkat dari hotel ini jam 8 pagi. Supaya nanti di sana jamaah itu langsung wukuf padang Arafah. Kemudian pada saat itu saya putuskan juga kasur yang ada di Arafah kita keluarkan. Sehingga jamaah itu nggak terlentang, nggak tidur, tapi duduk sila. Ya. Nah itu at the time pada saat itu kalau normal, udah chaos. Ya benar. Ya. Haji loh, bayarnya 400 juta loh. Apa kata jamaah? Bayar 400 juta, space-nya nggak ada. Nah itu pada saat itu saya hanya bicara ke Pak Ari, ini kita menghadapi satu kisah ini. Udah, kamu maksimalkan fasilitas yang kamu sudah putuskan. Kata Pak Ari, saya akan mental mereka, jamaah itu, ya spiritualnya, jalan, berjalan baik tuh lancar. Ada satu problem lagi yang di luar yang saya prediksi. Makan siang terlambat karena lampu mati. Haji itu 2 million people loh Mbak. Iya betul. 2 juta orang ada di tempat yang sama, melakukan kegiatan yang sama, bergerak di waktu yang sama. Mati lampu, suhunya 50 derajat. Space-nya yang tadinya harus 300 orang, kapasitasnya 150 orang ya. Seperti apa itu dalam ruangan seperti ini? 50 derajat, AC mati. AC mati, Lantas disitulah saya melihat sosok ya Pak Hari tampil di depan. Ya, menyampaikan kisah Ibrahim yang dibakar. Yes. Ya alhamdulillah. Subhanallah. Itu pengalaman yang luar biasa yang sampai detik ini yang jamaah juga rasakan masih teringat. Dan merasa itulah momen terbaik sepanjang jamaah itu hidup. Dan ini juga saya rasakan. Momen itu adalah momen terbaik yang saya rasakan. Nah itu. Wow. Luar biasa ya. Jadi setiap ada masalah, kalau kita bersa'i, insya Allah. Ya. Siti Hajar kan pada saat kesulitan untuk Ismail kecil yang
kehausan, ya, air nggak tahu di mana, berlari aja beliau. Betul. Safa dicari air nggak ada, Marwah dicari air nggak ada. Tapi udah tahu di Safa nggak ada air, di Marwah nggak ada air, beliau tetap saja nyari sampai 7 kali. Ternyata airnya ada di depannya, di kakinya Ismail kecil. Oke, betul. Nah, artinya pada saat kita berusaha, pada saat itu saya berusaha untuk sa'i ke sana kemari, nanya informasi A, B, C, D, E, F, G, ya solusinya ada. Iya, betul. Solusinya ada. Oke, benar banget ya. Menarik ya Om Sol ya. Jadi sebenarnya ketika maknanya dari apa yang terjadi ya learning point-nya Om Sol ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi sesulit apapun gitu ya, ngerasa bahwa sudah buntu gitu ya, maka ya kita lakukan adalah sa'i gitu ya Om Sol ya. Sama seperti saya lakukan sekarang. Saya setiap kali ada masalah keluarga, masalah dengan anak-anak, masalah dengan istri, masalah pekerjaan, entah itu target nggak nyampe lah, segala macam lah. Itu kan manusiawi, kita akan mendapatkan itu ya. Saya lakukan apa? Sa'i. Saya pagi itu jalan kaki dulu Mbak Maria. 15 menit saya lakukan. Nah, ini untuk menghilangkan stres saja saya. Ini tips ya. Jalan kaki ya misalnya ya, 15 menit ya, betul. Jalan kaki. Untuk meredam sedikit lah daripada kesibukan sehari-hari. Ya. Oke ya. Kalau Mbak Maria sendiri kan pasti punya cara ya, tips untuk mengatasi tantangan, masalah, entah itu di rumah tangga, entah itu di pekerjaan. Nah, kalau Mbak Maria sendiri gimana nih? Wow, ditanya juga ya. Ya mungkin ya, tadi ya orang hidup kan pasti banyak masalah ya misalnya gitu ya. Jadi saya juga pernah mungkin di satu titik juga mungkin kan, bagaimana satu masalah pribadi saya yang sangat besar gitu ya, itu terjadi di tahun berapa ya, 2023 lah ya, dimana pada saat kondisi itu pun saya kan tetap harus mengajar gitu ya, saya tetap harus bimbingan skripsi gitu ya dan lain sebagainya gitu kan. Kalau bimbingan skripsi kita udah ada schedule ya dan harus selesai gitu kan sesuai dengan target. Kan ngajar juga sama ya Om Sol ya, bahwa jadi kalau dosen itu kan dia nggak bisa berhenti tuh Om Sol selama proses 1 semester itu gitu ya. Jadi ya itu sih Om Sol. Jadi memang ketika masalah sebesar apapun gitu ya yang pernah hadir di hidup saya gitu ya, saya pada akhirnya ya saya selalu yakin sih Om Sol gitu ya. Tadi saya lakukan karena saya yakin ketika sesuatu yang terjadi pada diri kita itu pasti Allah sudah ada solusinya gitu loh Om Sol. Ya nggak sih Om Sol? Ya sih, yang saya dekatkan pada saat itu adalah diri saya dengan Allah sih gitu. Jadi saya meyakinkan bahwa ini nggak akan terjadi kalau tidak berkehendak gitu kan. Kemudian juga saya yakin ketika saya manusia pilihan gitu kan, yang pasti ketika saya dikasih ini saya mampu. Jadi saya bisa mungkin jangan sampai apa yang terjadi dalam hidup saya itu mempengaruhi ke eksternal gitu Om Sol. Baik ke anak-anak saya gitu ya, ataupun ke mahasiswa-mahasiswa saya gitu yang menunggu saya di kelas. Nah pada saat itu bentuk sa'inya Mbak Maria apa tuh? Oke, jadi pada saat itu bentuk sa'i saya adalah yang pertama pastinya saya meningkatkan ibadah ya. Yang kedua pasti saya cari gitu ya profesional gitu ya coach gitu yang bisa kemudian membantu saya untuk keluar dari situasi yang tidak enak. Pokoknya itu jangan diem aja gitu. Nggak boleh diem. Jadi kan ya kita ikut kajian misalkan Om Sol kan bentuk syai ya Om Sol ya. Kemudian kita cari orang untuk kita bisa minta penguatan gitu kan, itu adalah bentuk syai kita. Jadi memang saat itu saya tidak meratapi apa yang menjadi takdir saya gitu Om Sol. Ya akhirnya alhamdulillah terlewati juga Om Sol. Mahasiswa saya skripsinya selesai. Ya, lulus. Masalah keluarga juga keluarga juga ya sudah gitu ya. Kemudian mengajar saya juga selesai. Gitu kan, memang itu manusiawi ya. Manusiawi. Dan itu kalau kita niatkan memang itu tantangan itu menyelesaikan masalah itu untuk Allah, insya Allah kita juga dapat pahalanya. Oke, betul banget sih Om Sol. Om Sol, nih kalau kita saya minum dulu ya, boleh. Silakan Om Sol, kita minum dulu ya. Om Sol, kalau tadi di awal kita ngomongin kepercayaan ya, itu kan menjadi mata uang kita yang utama. Betul nggak Om Sol? Kepercayaan itu adalah menjadi mata uang kita yang pertama nih Om Sol.
So kalau menurut Om Sol, kalau memang kepercayaan itu adalah mata uang yang pertama gitu atau yang utama, gimana cara Om Sol menabungnya? Ya kepercayaan dengan artinya dengan banyak orang percaya kepada saya pribadi, akhirnya kan dirasakan oleh organisasi. Saya juga menularkan bagaimana menumbuhkan kepercayaan kepada tim saya, yang tadinya mungkin klien saya itu saya sendiri punya 5 klien, cuman tim saya punya 5 klien juga, akhirnya itu kan menjadi satu kesatuan organisasi yang akhirnya bisa membawa manfaat buat sama ya. Ya kepercayaan itu segala-galanya. Kita nggak bisa ukur dengan uang, dengan sekian real, sekian dolar atau sekian rupiah gitu. Kepercayaan itu nantinya akan membuahkan suatu hasil yang kita nggak tahu itu sumbernya dari mana. Yes, itu saya meyakini itu. Sampai dengan sekarang, nih Mbak Maria, contoh kalau Mbak Maria soalnya tadi dengan kalimat atau kata mata uang tadi. Yes. Sampai dengan sekarang, saya itu nggak pernah minta gaji itu saya naik, nggak pernah Mbak. Menarik ya. Serius saya. Jika suatu waktu saya terima kerja, waktu itu misalnya saya terima kerja, kemudian disodorkan gaji sekian, saya terima. Ini saya terima. Saya setahun 2 tahun saya dinaikkan sekian, saya juga nggak pernah minta. Saya nggak pernah minta gaji saya naik, nggak pernah. Lillahi ta'ala aja saya. Betul. Sampai dengan sekarang itu saya nggak pernah minta gaji dinaikkan. Jabatan mungkin dari officer, supervisor, manager, sampai sekarang saya sudah direktur, saya nggak minta. Saya digaji berapa dan saya nggak mau bandingin itu dengan manajer yang lain. Oh, yang si A, si B mungkin nilainya sekian. Saya nggak pernah nanya. Ya ini yang Allah titipkan melalui kantor, saya dapat rezeki sebulan sekian, ya saya terima. Iya, betul. Dan itu cukup aja tuh. Yes, betul. Cukup juga bisa sekolahkan anak-anak. Ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah itu yang saya rasakan. Iya, betul. Kepercayaan itu ya segala-galanya. Gitu. Iya, betul. Sampai saya di posisi ini, ya bisa jadi karena organisasi ini percaya sama saya. Ya, betul, organisasi. Betul. Kemudian kepercayaan itu kan akhirnya dapat dari mana juga? Dari klien kan? Betul. Berapa nilainya? Ya saya nggak tahu berapa nilainya. Yang tahu tanya finance accounting tuh. Jadi sekian puluh tahun saya kerja misalkan ya, revenue berapa gitu kan ya, ini berapa, ya ketahuan lah, accounting lah. Kalau kita nilai dengan nilai nominal. Nominal, betul. Tapi dasarnya dari mana? Trust. Yes, betul. Trust ya. Trust. Internal perusahaan dan eksternal klien. Betul. Dan itu sustain loh Mbak. Iya, benar. Artinya nggak akan hilang. Hilang ya. Walaupun nanti mungkin saya pensiun. Betul. Karena percayaan itu kan sebenarnya personal branding ya misalnya ya. Yeah. Yang melekat ke diri kita gitu. Dan kita juga hal dari yang sepele terus ya Om Sol ya kita janji ya kita tepatin gitu ya. Maksudnya apa yang kita sampaikan itu yang kemudian yang terjadi kan gitu ya Om Sol ya. Dan itu sebenarnya aset juga buat kita gitu. Aset itu dalam arti ini personal branding. Orang tuh mungkin mengenal Om Sol tuh sebagai seseorang yang sangat dipercaya gitu, sangat integriti gitu ya dan lain sebagainya di tengah berbagai macam kesempatan yang sebenarnya Om Sol bisa aja melakukan hal yang berbalik gitu ya Om Sol ya. Ya dan kepercayaan itu kan akhirnya diwujudkan dalam bentuk keseharian ya. Saya nggak pernah ngitung juga saya berapa jam kerja saya. Saya mau dihitung lembur juga. Nggak dihitung lembur juga biasa aja buat saya gitu. Cuek aja saya. Betul. Saya bangun habis subuh harus melakukan pekerjaan habis subuh. Ya sudah saya lakukan. Betul. Saya datang kantor, saya pulang jam 10 malam, 11 malam. Mau dihitung lembur kayak, mau kagak kayak, ini kewajiban saya. Jadi sudah mendarah daging. Ya itu bentuk kepercayaan. Ya tidak hanya ngomong dari kantor jam 8 sampai jam 5 enggak. Tapi apakah klien saya jam 10 malam enggak telepon saya konsultasi? Enggak saya layani kan enggak juga. Betul. Mahal, kepercayaan itu mahal. Benar banget ya. Kadang banyak hal di luar office hour ya Om Sol ya. Kadang kalau ke klien kan. Dan satu lagi nih Mbak Maria. Once kita sudah mencederai kepercayaan itu, sekali saja, itu untuk mengembalikan kepercayaannya butuh waktu bertahun-tahun. Betul. Susah. Ya saya punya pengalaman.
semua orang pasti punya pengalaman. Betul. Ketika kepercayaan itu kita cederai. Ya namanya kita manusia ya. Iya, Manusia betul. kan tempatnya Tempatnya hilap, lupa. ya. Iya, betul. Ya, itu memang susah, kita merasakan kan begitu kepercayaan itu hilang. Untuk membangun kembali kan susah. Betul. Menarik ya Om Sol ya. Jadi banyak learning point kita ya Om Sol ya. Jadi memang kepercayaan itu sesuatu hal yang harus kita jaga dan itu melekat kepada diri kita sendiri ya Om Sol ya. Gitu. Nah Mbak Maria, ini kan apa yang kita perbincangkan ini sangat dalam ya. Betul. Ya, kita berangkat dari profesi yang berbeda. Sebagai Mbak Maria sebagai dosen, sebagai seorang konsultan, sebagai seorang ibu rumah tangga, ya, tentu ada hal-hal esensial yang Mbak Maria pegang hingga bisa bertahan sampai di titik ini, di usia yang ke sekian gitu ya. 20 ya enggak. Sekian. Apa yang membuat Mbak Maria bertahan sampai detik ini di tengah ya tantangan-tantangan yang luar biasa. Oke. Ini gimana ya nyampeinnya ya gitu ya, betul. Oh, jadi kan mungkin setiap orang kan juga pasti punya hal atau sesuatu yang memang dia pegang dan dia yakini gitu ya Om Sol ya gitu ya. Di sepanjang perjalanan hidup manusia itu kan pasti banyak hal-hal yang pernah menimpa ya. Maksudnya bukan menimpa, dalam arti kan hidup itu kan roller coaster ya Om Sol. Ya nggak sih? Ya. Naik turun gitu ya. Pernah ada di kondisi yang mungkin bottom banget, bahkan mungkin di kondisi yang dinaikkan, kemudian diturunkan lagi gitu ya. Dan kemudian kenapa tuh akhirnya bisa sampai melewati setiap fase sih Om Sol. Jadi mungkin tadi ya balik lagi ya. Jadi saya tuh meyakini gitu ya Om Sol ya bahwa kecerdasan emosional gitu Om Sol ya dalam menyikapi sesuatu hal apapun yang terjadi dalam kehidupan ini itu menjadi dasar yang sangat penting Om Sol. Ya Om Sol ya gitu. Jadi ini kan akan menjadi dasar yang sangat penting ketika kita ketika kita berada di titik-titik tertentu, maka kan kita butuh yang namanya bagaimana kita harus struggle, bagaimana kita harus tetap berjuang, bagaimana kita harus tetap meyakini bahwa setiap kita berusaha pasti akan Allah mudahkan gitu ya. Itu yang pertama ya Om Sol ya. Yang kedua adalah dari sisi spiritual sih Om Sol. Saya tuh sampai mungkin sekarang itu ya Om Sol menyadari bahwa ya udah apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, selama Allah tidak kemana-mana dan Allah bersama saya, maka ya saya akan baik-baik aja Om Sol. Amin. Itu ya sih Om Sol ya. Ya karena memang hidup ini kan sesuatu hal yang sebentar ya Om Sol. Maksudnya gak ada kehidupan yang proporsional di hidup ini. Betul Om Sol? Itu kalau kita memaknai dari sisi kehidupan ya gitu. Tapi kalau kita memaknai dari segi apa yang kita kerjakan gitu Om Sol ya. Kalau saya sebagai dosen atau saya sebagai seorang konsultan, menurut saya tuh ini bukan profesi. Ini bukan pekerjaan. Tapi ini bagaimana saya bisa memberikan kebermanfaatan. Kebermanfaatan untuk mahasiswa saya gitu ya. Terus kemudian juga kebermanfaatan untuk membantu para family business gitu ya, yang ketika mereka datang ke saya gitu kan berkonsultasi dan membutuhkan insight atau masukan. Jadi kalau kita memaknai semuanya ini adalah semuanya untuk kebermanfaatan, bahwa ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita dan baik untuk orang lain, maka itu yang harus kita jaga dan kita lakukan. Kalau Om Sol sendiri gimana? Ya, saya di usia saya seperti sekarang ini, saya merasa sebentar lagi nih usia saya akan berakhir. Dan saya sadar betul bahwa di usia saya yang tidak lagi panjang ini, saya harus memberikan sesuatu yang akan diingat oleh banyak orang. Legacy ya misalnya. Legacy untuk anak-anak saya, untuk orang banyak. Gitu. Karena mungkin saya selesai gitu. Tapi insya Allah apa yang saya sampaikan, saya ajarkan nih bermanfaat buat banyak. Yes, walaupun betul. Nanti secara fisik saya sudah tidak ada di dunia ini. Betul. Jadi mudah-mudahan di sisa umur saya yang singkat ini nantinya
Ya, saya bisa bermanfaat buat banyak orang. Betul. Dan dikenang oleh banyak orang dan bawa perubahan yang positif tentunya untuk banyak orang. Itu yang saya tekad dari saya seorang solihin itu ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah nanti saya di akhirat. Amin. Insya Allah ya Omsal. Alhamdulillah ya Omsal ya, sesi kita ngobrol-ngobrol kita ya Omsal sangat luar biasa hari ini, banyak banget kisah inspiratifnya ya Omsal ya. Omsal, terima kasih banyak loh Omsal. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Omsal, sehat-sehat selalu, amin, makin sukses dengan tour and travel ya. Amin. Thank you Maria Omsal. juga sama-sama sukses ya. Amin.